Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa mawala. Para pemirsa channel LSK TV yang berbahagia, di acara Embun pagi ini saya ingin menyampaikan satu pesan Nabi yang sangat inspiring dalam konteks bagaimana membangun komunikasi sosial yang baik dengan saudara-saudara kita. Maka saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah, salah seorang sahabat terdekat baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun, hak orang muslim terhadap orang muslim yang lain itu ada 5. Dengan kata lain, dalam rangka membangun komunikasi sosial yang baik, muslim satu terhadap muslim yang lain harus memenuhi hak masing-masing. Apa itu 5 hal itu? Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam ini sangat penting ya, karena salam sesungguhnya adalah simbolik meaning dari hakikat Islam, yaitu perdamaian. Maka kalau ada orang menyampaikan atau mengucapkan salam, prinsip dasarnya kita wajib hukumnya untuk menjawab. Tapi saya ingin sampaikan kepada para pemirsa bahwa ada beberapa hal terkait dengan menjawab salam ini. Yang pertama memang adalah salam yang wajib dijawab, yaitu ketika ada orang mengucapkan salam berjumpa kepada kita, misalnya assalamualaikum, kaifal hal, bagaimana kabar hari ini, maka kita wajib jawab ya. Itu yang pertama, prinsip dasarnya adalah wajib menjawab. Yang kedua, salam yang tidak wajib dijawab, bahkan dalam hal ini sebaiknya kita tidak menjawab ya. Misalnya apa? Yaitu ketika kita sedang belajar atau mengajar, tiba-tiba ada mahasiswa atau santri uluk salam, itu nggak wajib dijawab ya. Bahkan salam itu kadang justru bisa mengganggu ketentraman dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah salam yang tidak perlu dijawab memang, yaitu salam ketika kanan kiri kita sedang sholat ya. Jadi misalnya ketika kita sholat kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka kita tidak boleh bahkan menjawabnya, tidak boleh. Kemudian yang keempat, salam yang justru kalau dijawab itu justru kita menjadi takut, yaitu salam ketika kita datang ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, misalnya kita justru tidak menginginkan jawaban ya. Coba saudara bisa bayangkan ketika datang ke kuburan dalam rangka ziarah kubur, lalu kita salam assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, kita ketika kita ke kuburan ya, tentunya kita tidak memerlukan jawaban langsung bahwa mereka menjawab, tapi kita tidak perlu ingin tahu jawaban secara tegas atau jelas dari para ahli kubur, sebab mungkin tentu saudara akan takut. Nah, ini terkait dengan salam. Tapi poin penting di antara 5 hal yang harus kita lakukan adalah menjawab salam. Itu prinsip dasar, karena salam sesungguhnya adalah esensi dari ajaran Islam itu, yaitu damai.
Maka tebarkan perdamaian, balas perdamaian dengan perdamaian. Nah, itulah salam, ini sikap damai. Bukan sekedar uluk salamnya waalaikumsalam, tapi nilai di balik ucapan salam adalah bagaimana sikap dan perilaku kita mencerminkan nilai-nilai perdamaian. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa'iyadatul marid, menengok orang sakit. Saudaraku, dalam hidup ini kan tidak selamanya kita sehat. Kadang-kadang ada musibah sakit, baik menimpa diri kita maupun menimpa orang lain. Nah, di saat orang lain sakit, tentu menjadi sebuah etika yang sangat luhur dan perlu kita lakukan, ya menengoklah. Karena menengok saudara kita yang sedang sakit ini minimal jadi obat psikologi. Ya. Jadi jangan sampai persahabatan kita ini hanya di saat di meja makan, begitu kita sedang menderita atau saudara kita, teman kita sedang menderita, kita tidak peduli. Pertemanan yang hakiki adalah pertemanan yang meniscayakan adanya kesetiaan baik dalam suka maupun duka. Terlebih di saat duka, kita mesti datang ya sebagai bentuk empati dan simpati untuk menguatkan hati di antara saudara kita yang sedang tertimpa sakit. Ini pahalanya luar biasa ya. Bisa melebihi, dalam satu riwayat yang pernah saya baca ya, sebanding atau bahkan melebihi ya, orang qiyamul lail ya. Nah, cuman begini, saya ingin sedikit kritik ya. Kadang-kadang di WA grup itu ya, ada temannya yang sakit, sudah heboh itu, seolah-olah dia memberi perhatian, tapi yang menengok langsung tidak ada ternyata. Kadang-kadang ya, ini pernah terjadi ya, kita sudah merasa terlambat gitu mau nengok, ternyata begitu kita lihat langsung di rumah sakit, teman-teman ternyata belum pada menengok, tapi di WA grup heboh. Nah, ini saya kira hal seperti ini perlu kita hindarilah. Ya, memang minimal, kalau bicara minimal ya, kita minimal mendoakan. Kalau belum sempat menengok, minimal mendoakan. Bagaimana doanya? Allahumma shfihi shifaan tamma, shifaan la yughadiru saqama, innaka antas syafi la shifa illa shifauka ya Allah. Ya Allah, sembuhkan dia ya Allah ya, dengan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan sakit atau penyakit ya. Engkau adalah zat yang memberikan kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali yang datang darimu ya Allah. Lalu kita bacakan Fatihah misalnya, Al-Fatihah. Karena Fatihah ini bisa menjadi syifa, karena Quran itu sendiri adalah syifa, zahiran wa batinan wa psikologian. Dia bisa menjadi obat batin, qalbu lima fis sudur, juga bisa menjadi obat dari sisi jasad fisik kita, dan juga bisa menjadi obat terhadap kondisi psikologi kita. Qur'annya menegaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ini yang kedua, yaitu menengok orang sakit ya. Seberapa perhatian kita di saat ada saudara kita yang sakit, maka nanti ketika kita sakit insya Allah kita juga akan ditengok, akan disambangi oleh kawan-kawan kita. Tapi kalau kita tidak peduli, cuek ya, jangankan sekedar SMS, ikut empati, sakit apa sampean ya, maka besok ketika kita sakit ya kita akan merintih kesendirian ya. Coba saudara bayangkan, tentu ini bikin tambah sakit ya. Baik, yang ketiga apa? Wattiba'ul janaiz ya, mengiringi jenazah. Ini juga punya keutamaan ya. Dalam hadis yang lain ya, Nabi mengatakan siapa yang mau menyolati jenazah lalu mengiringkan jenazah sampai ke kuburan, maka dia dapat kirotani, 2 kirot. 2 kirot itu ditanya oleh para sahabat, apa wamal kirotani ya Rasulullah? Yaitu mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar-besar. Jadi untuk menggambarkan betapa besarnya pahala mau mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Idealnya bukan hanya mengiring tapi ikut menyolati, sehingga kita dapat 2 pahala tadi. 2 pahala seperti 2 gunung kan itu.
Pahala mensolatinya seperti satu gunung, pahala mengiringnya juga seperti satu gunung Uhud ya. Jadi jangan sampai ketika takziah hanya ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, rokokan, bahkan pecekikian. Tentu ini kurang etis lah. Ada baiknya ketika kita takziah sudah dalam keadaan wudhu, begitu ada kesempatan orang untuk menyolatkan, oleh panitianya disuruhnya kita nyolati jenazah ya. Nanti begitu selesai nyolati, jenazah diangkat ke kuburan, kita bisa mengiringkan ya. Tentu ini juga melihat kondisi opsional ya. Apakah waktu kita memungkinkan apa tidak. Kalau seandainya waktu kita longgar, sampai ke kuburan tentu lakana afdal, lebih utama. Kemudian yang keempat apa? Wa ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Saudara bisa bayangkan kalau Anda punya acara, sudah diundang kawan-kawan Anda, lalu nggak ada yang datang, padahal persiapan sudah semaksimal mungkin, mulai dari menyiapkan tempatnya, menu makanannya. Tiba-tiba yang datang hanya 20%. Gimana coba, saudara? Sakit kan? Ya, ada apa ya kok teman-teman nggak mau datang gitu? Padahal nggak hujan, longgar. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Jangan-jangan kita sendiri nggak care ketika dapat undangan dari kawan, sekedar undangan ulang tahun misalnya untuk mendoakan kesehatan, ikut mangayo bagio tahniah ya, menyambut kesuksesan saudara kita. Ada yang undangan tasyakuran, lulus disertasi doktornya misalnya, atau lulus CPNS-nya, atau mungkin dapat pekerjaan, atau mungkin ulang tahun pernikahannya dan sebagainya, anaknya dan seterusnya. Datanglah kita, sempatkan. Undangan buka puasa, undangan akekahan, khitanan, apalagi undangan pernikahan. Satu momen yang mungkin tidak terulang. Sempatkan kita datang. Tentu ini sebuah kemuliaan jiwa, kemuliaan etika yang sangat dianjurkan. Dan pada saatnya nanti ketika kita punya acara, insya Allah teman-teman yang kita undang juga akan datang. Karena apa? Kita menjadi orang yang entengan, yang ringan untuk mendatangi undangan orang lain. Memang sekarang ini agak mahal ya, dalam pengertian menghadiri undangan itu. Belum lagi bertengkar, mohon maaf, belum lagi kita akan berhadapan dengan kemacetan, parkirnya ya, dan sebagainya. Tapi inilah kemuliaan ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Yang terakhir ini, watashmitul atis, memberi jawaban orang yang bersin. Nah ini, jadi kalau saudara kita bersin ya, haji misalnya ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita jawab apa? Yarhamukallah. Nanti yang wahin akan jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum ya. Kita jawab yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Cuman ini kalau wahinnya di dalam sholat, Anda tidak wajib jawab ya. Jadi kalau ada kawan kita sedang sholat wahin haji, itu kita jangan jawab yarhamukallah, nanti malah sholatnya batal ya. Jadi ya cukup doakan dalam hati sajalah ya itu. Nah cuman dengan kondisi corona kadang-kadang ya, terutama yang kemarin-kemarin ya, begitu ada kawannya haji malah aja corona. Nah, ini tentu masalah Mas ya, saudara ya, masalah ya. Jadi saya kira ini 5 hal ya. Jadi kesimpulannya 5 hal yang mesti kita lakukan terhadap hak saudara kita. Pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Yang kedua adalah iyadatul marid, menengok di saat orang sakit, saudara kita sakit. Yang ketiga, mengiringi jenazah atau takziah termasuk di dalamnya. Yang keempat adalah mendatangi undangan ya. Yang kelima adalah menjawab doa orang yang bersin di antara kita. Jadi dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Nanti yang bersin akan jawab yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada Anda. Jadi intinya adalah nilai-nilai kebaikan di dalam 5 hak yang mesti kita lakukan terhadap saudara
sesama muslim ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.